Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI mengapresiasi Provinsi Banten atas langkah-langkah dan inovasi yang dilakukan di sektor ketahanan pangan. Balik berpendapat program ketahanan pangan dalam negeri harus kuat guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di masa pandemi COVID-19. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Darori Wonodipuro menilai isu ketahanan pangan menjadi penting, terutama di masa pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Darori menyatakan impor dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri dengan tetap memperhatikan petani dan menjaga keseimbangan produksi pangan lokal. Di dalam negeri cukup, tapi boleh impor mungkin dalam rangka untuk pencadangan pangan sehingga tidak ada kekurangan dan selalu stabil itu. Nah ini tentu saja harus siap, jangan sampai nanti kita sedang produksi besar-besaran diimpor sehingga barang kita lakunya tidak seperti yang diharapkan. Jadi kesimpulannya bahwa kunjungan kita ke Banten, Provinsi Banten siap dalam rangka persediaan pangan, ketahanan pangan di Banten. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengapresiasi koordinasi yang dibangun antara Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Willy mendorong Pemprov Banten beserta seluruh stakeholder mewujudkan tujuan dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan sama Bulog sangat lancar. Tentu amanat Undang-Undang Nomor 8 2012 itu kan membentuk Badan Ketahanan Pangan ya. Nah, tentu ini yang bersifat untuk menjaga, mengkoordinasi semua sektor, tidak hanya dari Dinas Pertanian gitu. Nah, dari Provinsi Banten, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui efektivitas belanja pemerintah dan terbukanya investasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menyampaikan upaya berkelanjutan perlu dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Di antaranya dengan terbukanya lapangan kerja. Hendrawan pun mendorong perekonomian dengan beban tinggi harus ditekan. Tadi Pak Menteri mengatakan kalau kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6-7%, maka sebelum kita merayakan 100 tahun Indonesia Merdeka tahun 45 itu kita sudah masuk ke high income country. Ya, negara berpenghasilan tinggi dengan pendapatan per kapita kurang lebih 12.000 US dollar. Anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin menyampaikan, konsumsi pemerintah saat ini merupakan kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Putri Aneta mendorong komponen belanja pemerintah dapat lebih tepat sasaran sehingga dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kalau misalnya semua komponen belanja digunakan untuk hal-hal yang memang produktif, bisa membangkitkan gairah ekonomi lagi, tentu nanti bisa lebih membantu ke depannya. Karena kan ketika pemerintah melakukan pengadaan barang dan sebagainya, itu kan juga melibatkan UMKM melalui LKPP. Jadi itu juga mempermudah para UMKM ini supaya mendapatkan pasar dari. Komisi 11 DPR RI mendorong Menteri PPN Kepala Bappenas dapat mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional sehingga belanja kementerian dan lembaga lebih berkualitas. Helmi dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI melalui seminar nasional yang bertajuk Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik melalui peran partai politik mendorong penguatan perilaku etis demi marwah institusi. Wakil Ketua MKD Habibur Rohman mengatakan, anggota DPR RI sebagai pejabat publik harus memiliki kapasitas etik yang mumpuni. Pasalnya, pelanggaran etik yang terjadi dapat berimbas buruk bagi reputasi institusi, baik lembaga legislatif maupun partai politik. Dan itulah kewajiban kita sebagai pejabat publik, anggota DPR harus mematuhinya. Berbeda dengan kalau pelanggaran hukum kan terbatas, ada batasan-batasan tertentu, kriteria tertentu. Orang melanggar hukum lalu diproses. Kalau etika luas sekali, Pak. Sehingga orang baru diduga saja beritanya tersebar, itu bisa menimbulkan image kerusakan pada nama baik. Wakil Ketua MKD DPR RI Andi Rio Idris Pajalangi mengingatkan menjaga kode etik dan perilaku etis sebagai anggota DPR RI
adalah kewajiban yang harus diaplikasi dalam kehidupan. Ya, sepatutnya kita memang harus menjaga kode etik tersebut ya, menjaga yang namanya sikap ya, yang menjaga namanya etika kita sebagai anggota DPR, karena ini adalah amanah. Karena kepercayaan ini diberikan oleh masyarakat kepada kita. Panji dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 3 DPR RI, soroti frase ekstremisme dalam Perpres RAN PE setelah jeda berikut ini. DPR RI soroti frase ekstremisme dalam Perpres RAN PE yang dikhawatirkan terjadi multitafsir dalam penerapannya. Anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i menjelaskan, frase ekstremisme dalam Perpres nomor 7 tahun 2021 berpotensi menjadi multitafsir, sehingga dikhawatirkan akan menjadi alat untuk kepentingan politik. Butuh kehati-hatian agar tidak salah sasaran. Butuh kehati-hatian agar tidak salah dalam penindakan. Dan butuh kehati-hatian agar tidak multitafsir. Tapi kemudian muncul Perpres nomor 7 tahun 2001. Munculkan istilah baru, ekstremisme. Ya, jadi saya melihat tidak ada pembahasan mendalam tentang apa yang dimaksud dengan ekstremisme itu. Anggota Komisi 3 DPR RI Ihsan Sulistyo berpendapat, dengan adanya frase ekstremisme dalam Perpres RAN PE, dikhawatirkan ada tumpang tindih kewenangan yang justru membuat kinerja BNPT tidak optimal. Masa BNPT juga masuk di sini untuk pengamanan outfit ini? Kan gitu. Ya, supaya SOP-nya itu jelas, kalau memang mau masuk, ada kepentingan apa dan tugasnya dia apa, segala macam harus taruh di atas meja, dijelaskan semuanya dalam itu. Sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dalam penanganannya. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI menanggapi terkait munculnya wacana penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 yang dapat dijadikan sebagai dokumen perjalanan. DPR RI menilai wacana tersebut belum ada urgensi untuk dilakukan dalam waktu dekat, di mana tingkat vaksinasi di Indonesia masih belum tinggi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, penggunaan sertifikat vaksin untuk perjalanan bisa dilakukan jika tingkat vaksinasi di Indonesia sudah tinggi. Sufmi Dasko menyatakan apabila bukti vaksin diberlakukan untuk perjalanan saat ini, tentunya dapat menyulitkan WNI yang akan berpergian ke luar negeri. Ya mungkin bisa dilakukan nanti kalau sudah tingkat vaksinasi itu sudah lebih tinggi. Karena kita tahu masih tingkat vaksinasi ini kan masih belum tinggi di negara kita. Nah khawatirnya kalau itu kemudian diberlakukan dengan tingkat vaksinasi lebih yang masih rendah ini kemudian bisa menyulitkan seandainya ada warga negara Indonesia yang memang perlu sekali bepergian ke luar negeri. Sufmi Dasko juga mengatakan, nantinya setelah vaksinasi telah dilakukan secara merata dengan tingkat vaksinasi yang tinggi, hal tersebut dapat dipertimbangkan ataupun dilakukan sebagai bukti untuk perjalanan. Sufmi Dasko menambahkan, saat ini hal yang penting adalah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bagaimana pentingnya vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Nah kalau untuk bagaimana masyarakat percaya itu tugas kita semua. Tapi memang sebaiknya selama angka vaksinasi itu belum tinggi, sebaiknya itu jangan dilakukan dulu. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintahan Joko Widodo kembali memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Hal ini merupakan berita buruk bagi ratusan daerah yang telah mengajukan pemekaran ke Kemendagri. Menanggapi hal ini, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah segera mencabut moratorium pemekaran daerah
demi kepentingan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menyatakan, keputusan pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah mengundang berbagai reaksi pimpinan daerah yang telah lama mengajukan pemekaran kepada Kementerian Dalam Negeri. Lebih lanjut, Agung Widiantoro meminta Kemendagri segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah disusul dengan pencabutan moratorium pemekaran daerah. Pemerintah punya guidance-nya bagi daerah-daerah sehingga tuntutan-tuntutan pemekaran wilayah ini tidak hanya terjebak kepada persoalan-persoalan tuntutan kedaulatan, tetapi lebih kepada bagaimana daerah yang akan dimekarkan ini mampu menciptakan daya ungkit kesejahteraan bagi rakyat. Selain mendorong pencabutan moratorium pemekaran daerah dan penyelesaian RPP penataan daerah, anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua, juga berharap desain besar penataan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkiblat pada kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Hugua meminta pemerintah tetap melanjutkan program pemekaran daerah demi kesejahteraan masyarakat. Karena intinya sepanjang itu untuk kesejahteraan rakyat, saya kira negara harus mengkaji dan memang membuka pemekaran ini tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Untuk memerangi narkoba dan menyelamatkan generasi bangsa, Komisi 3 DPR RI mendesak BNN dan kepolisian mengambil langkah hukum yang tegas terhadap bandar dan pengguna narkoba. Langkah tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta memutus jaringan peredaran narkoba di masyarakat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menyatakan perang melawan narkoba dan pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika di Indonesia. Ia juga mendukung program Bersinar atau Bersih dari Narkoba yang digalakan pemerintah. Untuk itu, Syahroni mendesak aparat penegak hukum mengambil langkah tegas dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku peredaran narkoba. Kita lihat langkah Pak Petrus 6 bulan ke depan, bagaimana langkah apa yang dilakukan. Saya rasa dia punya sifat yang kejam untuk kejahatan-kejahatan yang akan menyebabkan generasi muda yang akan hilang dalam urusan narkoba ini. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Rudi Masud, meminta BNN lebih banyak melakukan upaya pencegahan untuk membatasi ruang gerak peredaran narkotika di Indonesia. Rudi berpendapat, pintu perbatasan baik dari laut maupun darat harus dijaga lebih ketat agar tidak terjadi penyelundupan narkoba. Barang ini kan semua barang impor. Ini yang harus diputus, ada jalur transportasi baik darat, laut maupun udara. Dan hukumannya tentu harus diperberat ya. Kalau untuk bandar harus tembak mati, pemakainya atau penggunanya juga harus dihukum berat supaya ini menimbulkan efek jera. Hilman dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 7 DPR RI mendukung penguatan Badan Geologi Kementerian ESDM dalam melakukan mitigasi dan pemetaan terhadap daerah rawan bencana, baik dari segi perawatan, peralatan, maupun dukungan anggaran. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengatakan, peran Badan Geologi dalam menjaga Indonesia sebagai wilayah rawan bencana sangat krusial, sehingga perlu penguatan dan dukungan agar kinerja Badan Geologi semakin optimal. Menurut Sartono, kurangnya dukungan berdampak pada kinerja Badan Geologi dalam melakukan mitigasi bencana. Ini juga harus menjadi suatu kepastian, ya, kepastian agar investasi menggunakan APBN negara ini yang tidak sedikit bisa dirawat dengan baik. Pas terjadi suatu bencana, peralatannya rusak. Ini yang juga kita tekankan di situ agar ada satu sistem yang secara berkala. Sartono menambahkan pihaknya berkomitmen memberikan dukungan baik dari politik anggaran maupun penguatan regulasi melalui rancangan undang-undang mengenai geologi. Sartono berharap kinerja Badan Geologi dapat lebih optimal dalam melakukan deteksi dini terhadap wilayah rawan bencana sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa di wilayah rawan bencana.
Apa yang sudah dirintis selama ini ya, di dalam badan geologi ini tentu harus kita perkuat, mempunyai suatu deteksi dini gitu supaya korban jiwa di dalam kalau terjadi gempa itu kita bisa minimize lah ya, korban jiwa itu. Mario dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendukung rencana pemerintah melakukan pembentukan integrasi ekosistem holding 3 BUMN yakni BRI, PNM, Pegadaian untuk penguatan usaha ultramikro. Rencana ini juga didorong untuk segera dilakukan sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI Mukhtarudin menyampaikan, pihaknya mendukung pembentukan holding BUMN Ultramikro dengan harapan mempercepat perbaikan ekosistem UMKM di masa pemulihan ekonomi pada 2021, terutama dalam mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap pembiayaan dengan bunga rendah hingga menjangkau wilayah pelosok. Ini tentu akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan ekosistem dan peningkatan daripada UMKM kita. Dan tinggal bagaimana sekarang prosesnya ini harus tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon berharap pembentukan integrasi ekosistem atau holding BUMN tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapat pembiayaan usaha dengan bunga rendah, tetapi juga harus mendatangkan keuntungan bagi negara. Herman juga optimis, holding 3 BUMN ini dapat membangun kesatuan dan mendorong ekosistem usaha ultramikro di Indonesia. Bahwa sesungguhnya ada hal yang lebih urgent, ada hal yang lebih penting yang harus menjadi prioritas negara terhadap BUMN, agar seperti apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang BUMN, menjadi lembaga atau menjadi korporasi yang menguntungkan dan berkontribusi. Habibi dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.